bahwa rezeki dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Garanti. Orang yang khawatir tentang rezekinya itulah yang menyebabkan dia makan haram. Kenapa orang peniaga curang timbangan? Karena dia khawatir bila dia jujur maka timbangan ini membuat dia rugi. Makanya ada satu ayat bercerita tentang timbangan, takaran, kilogram. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang pada takaran timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka menjadi pembeli, mereka ingin timbangan itu penuh, yastawfun, full. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi manakala mereka yang menjual, mereka merugikan orang lain. Kenapa orang melakukan tindakan dosa, kejahatan? Semua hanya karena takut tidak makan. Peniaga takut tak makan. Orang-orang berbuat jahat karena takut tak makan, lalu dia jual barang orang lain, lalu dia mencuri, lalu dia makan haram, lalu dia melakukan perbuatan riswah, lalu dia melakukan perbuatan ghish, tipu, lalu dia melakukan. Maka yang kedua yang mesti diyakini adalah bahwa Allah menjamin garansi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Makanya dulu orang kafir musyrik jahiliyah, bila lahir anak perempuan mereka bunuh hidup-hidup. Makanya ada ayat Quran bercerita tentang anak yang perempuan dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, semua anak-anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kamu dibunuh wahai anak perempuan? Kenapa bapak kamu sampai hati menanam kamu ke dalam pasir panas hidup-hidup, padahal kamu baru saja bernafas melihat dunia? Maka saat itu mereka menjawab, karena bapak kami takut kami tidak makan. Apa kata Allah menjawab? Nahnu narzuqukum wa iyyakum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangankan makan anak-anak kamu itu, makan kamu pun kami yang memberi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu takut anakmu tak makan lalu kamu bunuh, maka jangankan makan mereka, makan kamu pun kami yang memberi. Jadi hari ini kita lihat ada orang yang takut, saking takutnya kepada rezeki, lalu dia tidak lagi takut kepada Allah. Bangkitkan rasa takut pada Allah, habiskan rasa takut 100% untuk Allah, sehingga tiada baki, tak ada tersisa lagi dalam hati kita untuk takut tidak makan, untuk takut anak tidak sekolah sampai university, untuk tidak takut. Tapi semuanya tetap ada ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu. Al-kasbu artinya usaha. Usaha dalam bahasa kita ikhtiar. Ikhtiar juga sudah dipakai dalam bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab ikhtiar. Ikhtiar memilih. Mana ikhtiar artinya memilih antara pergi berusaha atau tidak, antara berniaga atau tidak. Maka menjadi polis adalah salah satu ikhtiar. Menjadi peniaga salah satu ikhtiar. Menjadi orang yang punya jawatan kekuasaan juga salah satu ikhtiar. Maka jangan sampai ikhtiar kita ini kita rosakkan hanya karena takut Allah tidak membagikan rezeki. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, sahabat Nabi, selepas sahabat Nabi tabi'in. Orang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat Nabi. Selepas sahabat Nabi, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi namanya tabi'in. Selepas tabi'in itu ke bawah tabi'in. Sampailah kepada imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Datanglah seorang tabi'in bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizqi, aku tahu bahwa rezekiku tidak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Bak kata orang Melayu, kal rezeki musang takkan diambil harimau. Kata-kata hikmah orang Melayu masuk ke dalam hati dan otak kepala kita. Rezeki musang tak akan mungkin diambil harimau. Harimau yang begitu hebat, dengan kukunya, dengan taringnya, dengan badannya yang besar, kalau menurut logika akal kita, maka habis rezeki itu semua diambil oleh harimau. Tapi apa yang terjadi?
musang tetap dapat, bahkan semut-semut kecil pun tetap dapat, karena Allah sudah jamin semua itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampailah rasa takut itu membuat kita menjadi curang, datanglah Nabi ke dalam pasar, lalu kemudian Nabi melihat ada makanan bertumpuk, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Manakala Nabi masukkan tangannya ke dalam, Nabi merasakan ada yang basah. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, kenapa ini yang di dalam ini basah? Basah maknanya dia kena hujan. Kalau makanan tepung kena hujan atau kurma kena hujan, dia akan busuk, dia akan bercendawan. Maka kata Nabi SAW, kenapa yang di dalam ini basah? Kata yang menjual makanan, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kena hujan, kenapa kamu timbun yang basah di dalam, yang kering di luar? Maka semua pembeli akan berkata, oh cantiknya makanan, indahnya makanan. Lalu dia beli banyak, rupanya yang di dalam itu sudah busuk. Kenapa kamu menipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi, petang, siang dan malam kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi, petang, siang, malam kita katakan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya saat kita ghish, saat kita melakukan perbuatan itu, maka kita sedang berkata dengan perbuatan kita, bukan dengan lisan kita, bukan dengan cakap kita. Kita sedang berkata, aku bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar, ketika yang pertama kali melalui masuk ke dalam surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun lamanya mereka tegak di atas padang mahsyar, tapi yang pertama kali diberikan jalan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang sudah menjadi umat Muhammad, keluar daripada kelompok umat Muhammad. Menjadi umat siapa? Umat iblis, umat syaitan. Na'udzubillah. Kita pertahankan, mudah-mudahan istiqamah kita sampai mati tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Ya Allah, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Sampai akhir hayat kami berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, luruskan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan terkeluar dari umat Muhammad disebabkan perbuatan curang, disebabkan perbuatan ingkar, disebabkan perbuatan kerana takut rezeki tidak dapat, padahal rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama tasawuf, nama ilmunya tasawuf. Orang yang berilmu tasawuf itu disebut dengan sufi. Sufi. Lalu kemudian dia berjalan, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berjalan menemui seorang sufi yang duduk di tepi jalan gurun pasir, tidak mencari rezeki, tidak mencari nafkah, tidak mencari makan, hanya berzikir saja mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim bin Adham bertanya, hai fulan, ya, kenapa engkau tidak bekerja, berniaga, mencari, bertani, menanam kurma, menanam anggur, kenapa engkau tetap duduk saja? Dia bacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Wahai Ibrahim bin Adham, engkau tanyakan aku kenapa aku tidak berniaga, kenapa aku tidak mencari rezeki, kenapa aku tidak bertani? Itu jawabannya. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti dijamin Allah rezekinya. Kalau engkau tidak percaya, tengok, pandang ke atas pohon kurma. Lalu Ibrahim bin Adham pun melihat ke atas pohon kurma. Di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah. Seekor burung sayapnya patah. Dari sejak kecil sayapnya patah, tapi sampai besar dia tetap hidup di atas. Dari mana dia dapat cacing? Dari mana dia dapat anak ikan? Rupanya ada burung lain yang datang terbang mengantarkan cacing, mengantarkan anak ikan, mengantarkan sarang semut, mengantarkan makanan. Kalau kau tak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, tuh, sedangkan seekor burung yang patah sayap saja tak mati karena dijamin Allah, apalagi aku yang dimuliakan karena aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Adham terdiam.
Tapi setelah itu Ibrahim bin Adham menjawab, kata-kata engkau memang betul wahai sufi, tapi kau lupa hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata hadis Nabi? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Al-mu'ti, yang memberi, yang mengasih, lebih mulia daripada sa'il yang meminta-minta. Di atas ada 2 ekor burung, satu yang patahnya sayap menerima makanan, yang satu lagi terbang mencarikan makanan. Kenapa engkau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap menunggu makanan? Kenapa engkau tidak menjadi burung yang mencari makanan? Bukan hanya dia saja makan, bukan hanya anaknya saja makan, tapi dia juga memberikan burung yang patah sayap makanan-makanan. Maka saat itu juga dia berdiri dan merubah cara hidupnya, merubah cara berpikirnya. Itulah menunjukkan ayatnya sama, tapi boleh difahami dengan pemahaman yang berbeza antara orang alim dan orang yang lebih alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu masih lagi ada orang-orang yang berilmu.